Apakah dia tidak tahu siapa Master Tao Hongli? Dia adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Sekarang kita akan menonton pertunjukan yang bagus. Anak ini sudah mati. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua merasa bahwa tindakan Lu Yun sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Menurut mereka, orang-orang seperti Master Tao Hongli tidak akan pernah bisa berdebat dengan Anda dan hanya akan menggunakan tinjunya untuk berbicara. Ketika Guru Tao Hongli mendengar kata-kata Lu Yun, awalnya dia tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Hahaha, menarik, sangat menarik. Kau benar, muridku memang pantas mendapatkannya. Dia ingin membunuhmu untuk mengambil harta karun itu, tetapi kau malah membunuhnya. Dia benar-benar tidak kompeten. Namun, tawa itu tiba-tiba berhenti, mata Guru Tao Hongli dipenuhi dengan niat membunuh, dan nadanya sedingin es. Tapi, dia tetap muridku. Sebagai gurunya, aku harus membalaskan dendamnya. Ini wajar saja. Lu Yun mengangkat sudut mulutnya yang melengkung mengejek, dan nadanya santai seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca hari ini. Balas dendam padanya adalah hal yang wajar dan benar. Itu tidak buruk. Tapi, apakah kamu punya guru? Apakah kamu punya saudara atau teman? Mengapa tidak menelepon mereka semua, sehingga aku tidak perlu mencari mereka satu persatu, dan itu akan menghemat masalah di masa mendatang. Begitu kata-kata itu diucapkan, keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam keheningan yang begitu sunyi hingga terdengar bunyi jarum jatuh, semua orang saling memandang satu sama lain dengan mata hampir keluar. Anak ini, apakah dia benar-benar gila? Beraninya kau menantang Guru Tao Hongli seperti ini? Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Siapa orang ini? Kenapa dia begitu sombong? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajahnya aneh. Mungkinkah itu semacam Guru Tao pemberontak yang bersembunyi? Tuan Nitian, kurasa tidak. Sekalipun dia Tuan Nitian, akan sama sulitnya seperti naik ke surga untuk membunuh Tuan Hongli, kan? Semua orang berbisik-bisik, dan segala macam spekulasi bermunculan. Mereka menatap Lu Yun seakan-akan sedang menatap orang mati, namun dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi yang tak dapat dijelaskan. Bagaimanapun, konflik tingkat ini bukanlah sesuatu yang selalu dapat Anda lihat. Master Tao Hongli juga terkejut dengan kata-kata arogan Lu Yun. Dia pernah melihat orang sombong, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Bahkan dengan sifatnya yang suka membunuh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak karena marah, dan tawanya mengguncang langit, bagaikan gemuruh guntur, mengguncang ruang di sekitarnya sedikit. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Sudah bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Wah, kau berhasil membuatku kesal. Auranya bergejolak, dan bau darah menjadi lebih kuat, menekan semua yang ada di sekitarnya seperti suatu zat. Kehampaan itu berguncang, dan terdengar kilatan samar guntur berwarna merah darah, seolah-olah akan mengubah dunia menjadi lautan darah. Lu Yun sama sekali tidak takut, dan tetap terlihat tenang, seolah-olah amarah Guru Tao Hongli tidak berpengaruh apa-apa padanya. Saya datang ke Kekaisaran Langhuan untuk dua hal. Satu untuk membeli sejumlah sumber daya, dan yang lainnya adalah... Dia berhenti sebentar, senyum jenaka muncul di sudut mulutnya. Aku hanya sengaja menyebarkan berita bahwa aku ada di sini, dan menyebarkan rumor bahwa tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas dunia Taichang, untuk menarik beberapa lalat sepertimu. Kalimat ini kembali mengejutkan semua orang. Ternyata anak ini sengaja memasang jebakan untuk memancing Master Tao Hongli masuk ke dalam jebakannya. Betapa dibutuhkannya keberanian dan perhitungan mendalam untuk melakukan hal ini. Nak, sebutkan namamu. Master Tao Hongli meraung, suaranya bagaikan raungan binatang buas. Aku, Hongli, tidak akan membunuh orang tak dikenal. Lu Yun mengucapkan kedua kata ini dengan ringan, nadanya setenang saat ia sedang membicarakan masalah sepele. Lu Yun, Guru Tao Hongli mengulangi nama itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagus, bagus sekali. Hari ini, aku akan mengeluarkanmu dari alam semesta yang kacau ini. Sebelum dia selesai berbicara, Guru Tao Hongli menyerang dengan berani. Dia melambaikan tangan kanannya, dan cahaya bilah pedang berwarna merah darah membelah kehampaan dan menebas ke arah Lu Yun dan dua orang lainnya. Cahaya pedang itu mengandung kekuatan hukum surgawi darah dan hukum surgawi ruang. Itu sungguh dahsyat. Kemanapun ia lewat, ruang menjadi terdistorsi, memancarkan ledakan jeritan melengking. Pisau itu melesat dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata sudah berada di depan Lu Yun, meliputi mereka bertiga. Wajah Sang Shaoxian dan Si Potian berubah drastis. Meskipun mereka juga merupakan Master Dao tingkat atas, mereka tidak mampu menahan serangan mengerikan ini yang mengandung dua jenis kekuatan Dao surgawi. Kedua lelaki itu mundur cepat, nyaris menghindari bilah pisau tajam itu. Namun, Lu Yun masih berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat cahaya pedang yang cukup kuat untuk membunuh segalanya. Mencari kematian, jejak penghinaan terpancar di mata Guru Tao Hongli. Apakah anak ini takut sampai konyol? Cahaya pisau berdarah itu langsung menyelimuti Lu Yun, tetapi pemandangan darah dan daging beterbangan di mana-mana yang diharapkan tidak terjadi. Cahaya pisau itu mengenai tubuh Lu Yun, namun bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut, tanpa menimbulkan riak apapun. Saat berikutnya, Lu Yun perlahan mengangkat tangan kanannya, dan energi pedang berwarna darah mengembun di telapak tangannya.
Energi bilah pedang ini sama persis dengan cahaya bilah pedang yang dipancarkan oleh Master Tao Hongli barusan, bahkan energi jahat berdarah dan kekuatan spasial yang terkandung di dalamnya pun sama persis. Energi pedang berwarna darah itu terhirup dan terhembus di telapak tangan Lu Yun, memancarkan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Itu persis sama dengan cahaya pedang yang pernah ditebas oleh Master Tao Hongli sebelumnya, dan bahkan lebih kuat. Para pendeta yang menyaksikan pertempuran itu merasakan leher mereka seperti dicekik, dan mata mereka hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Seseorang berteriak kaget, suaranya bergetar, menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Mereka mengira Lu Yun sudah ditakdirkan mati, tapi mereka tidak menyangka bahwa dia mampu menahan pukulan mengejutkan dari pendeta Tao Hongli dengan begitu entengnya dan bahkan memantulkan serangan itu kembali. Sang Shaoxian dan si Potian juga terkejut. Meskipun mereka tahu tentang kekuatan Lu Yun, mereka tidak pernah menyangka dia sekuat itu. Master Tao Hongli ini adalah sosok kejam yang terkenal di Kekaisaran Langhuan, dengan kultivasi yang tak terduga. Namun, dia ditekan oleh Lu Yun pada pertemuan pertama. Siapa anak ini? Seseorang bergumam dengan suara rendah, penuh keraguan. Mereka semula mengira bahwa Lu Yun hanyalah seorang pemuda yang tidak tahu diri, tetapi sekarang tampaknya anggapan itu salah. Wajah guru Tao Hongli berubah drastis, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pedang yang baru saja diayunkannya berisi pemahamannya tentang Dao darah dan Dao ruang. Kekuatannya cukup untuk membunuh seorang Master Dao biasa, tetapi dapat dengan mudah diatasi oleh Lu Yun. Dia secara tidak sadar ingin mendapatkan kembali kendali atas energi pedang, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Energi pedang tampaknya benar-benar di luar kendalinya dan malah menyerangnya dengan tekanan yang lebih besar. Teknik pedang langit darah, jurus kedua, lautan darah yang mengamuk. Guru Tao Hongli meraung dan menyerang lagi. Kali ini dia mengerahkan seluruh tenaganya secara ekstrim tanpa ragu. Cahaya pedang merah darah yang lebih kuat melesat ke langit, seperti lautan darah yang bergelombang, dan menghantam energi pedang serangan balik Lu Yun. Kedua energi pedang bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan gelombang kejut yang mengerikan. Ruang di sekitarnya hancur bagaikan kaca, dan beberapa pendeta dengan kultivasi yang lebih lemah langsung terpental, menyemburkan darah. Lu Yun masih berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dampak dahsyat ini tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Beranikah kau berteriak di depanku? Lengkungan mengejek muncul di sudut mulutnya dan nadanya penuh penghinaan. Master Tao Hongli merasa marah dengan sarkasme kasual ini, tetapi juga merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Monster macam apa anak ini? Dia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di hatinya, dan mulai menganalisis dengan tenang. Lu Yun terlihat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dan dia tampaknya sangat menguasai teknik pedang langit darah. Ini bukan suatu kebetulan. Mungkinkah, dia tiba-tiba teringat sebuah berita yang baru-baru ini beredar di Chaos Universe. Seorang pemuda bernama Lu Yun menghancurkan kultus setan darah seorang diri, dan bahkan membunuh pemimpin kultus setan darah. Kau, Lu Yun dari dunia Taichang. Nada bicara Master Tao Hongli bergetar dan matanya penuh ketakutan. Dia akhirnya menyadari betapa mengerikannya keberadaan yang telah dia sebabkan. Lu Yun tidak menjawab, hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, dengan sedikit ekspresi geli di matanya. Melihat kemunculan Master Tao Hongli, para kultivator di sekitarnya kembali gempar. Dunia Taichang, tempat apakah itu? Lu Yun, apakah dia orang kejam yang menghancurkan kultus setan darah? Ya Tuhan, dia ternyata Lu Yun. Tatapan semua orang ke arah Lu Yun berubah dari tatapan mengejek dan meremehkan menjadi tatapan kagum dan takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini ternyata memiliki latar belakang dan kekuatan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, Lu Yun perlahan mengangkat tangan kanannya, siap menyerang lagi. Ah, Tuan Lu Yun, tolong ampuni nyawaku. Master Tao Hongli tiba-tiba menjerit, berlutut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada lagi jejak kesombongannya sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda, Tuan, karena tidak mengenali Anda. Saya harap Anda memaafkan saya. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang hingga tak bisa berkata-kata. Guru Tao yang bermartabat Hongli, penguasa Kekaisaran Langhuan, benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan dari seorang pemuda. Ini hanyalah fantasi. Saya tidak tahu kalau itu adalah Yang Mulia Lu Yun. Mohon maafkan saya bersedia memberikan semua harta saya, hanya memohon Anda untuk mengampuni nyawa saya. Master Tao Hongli bersujud dan menangis pada saat yang sama, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki harga diri seperti sebelumnya. Para pendeta di sekitar saling berpandangan, hati mereka penuh dengan kebingungan. Siapa Lu Yun ini? Bagaimana mungkin hal itu membuat guru Tao Hongli begitu ketakutan? Mungkinkah dia adalah murid atau bahkan keturunan dari makhluk abadi yang kuat? Lu Yun menatap dingin ke arah guru Tao Hongli yang tengah berlutut di tanah, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Mengampunimu, pernahkah kau berpikir untuk menyelamatkan nyawa orang-orang tak berdosa itu saat kau mengambil tindakan sebelumnya? Nada suaranya dingin, bagaikan es di musim dingin, menusuk hati guru Tao Hongli. Master Tao Hongli gemetar seluruh tubuhnya, dia tahu dia sudah tamat. Nada bicara Lu Yun jelas menunjukkan bahwa ia bertekad untuk bunuh diri. Ketakutan menerjangnya bagai air pasang. Dia bersujud dengan putus asa, dahinya berdarah. Tuan Lu Yun, saya tahu saya salah.
Saya bersedia membayar berapapun harganya, asalkan saya diampuni. Semua biayanya, apakah kamu sanggup? Lu Yun mendengus dingin, dan tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti guru Tao Hongli, seperti gunung yang menekan kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Wajah guru Tao Hongli pucat. Dia tahu betapa kuatnya Lu Yun, tetapi pada saat kritis hidup dan mati, nalurinya untuk bertahan hidup membuatnya ingin mencobanya. Yakin akan pengalamannya yang kaya dalam melarikan diri, dia mengatupkan giginya, membiarkan energi spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi liar, dan bersiap untuk memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana mungkin Lu Yun membiarkan dia mewujudkan keinginannya? Ada kilatan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam menyebar seperti jaring laba-laba di kehampaan di sekitarnya, mengunci Master Tao Hongli dengan erat. Ini adalah seni pedang terpadu Lu Yun, dan kekuatannya jauh melampaui imajinasi guru Tao Hongli. Ingin melarikan diri, bisakah kau melarikan diri? Mulut Lu Yun melengkung karena sedikit sarkasme. Jejak keputusasaan melintas di mata guru Tao Hongli. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Lu Yun. Namun dia tidak menyerah, dia meraung dan melancarkan jurus pamungkasnya, tebasan pedang Guiyuan. Cahaya pedang yang menyilaukan membelah kehampaan, membawa momentum kehancuran dunia, dan dengan ganas menebas jaring pedang yang dipasang Lu Yun. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, jaring pedang Lu Yun tidak bergerak sama sekali. Tak peduli seberapa mengerikan cahaya pedang itu menebas, tidak ada yang bisa mengguncangnya sedikitpun. Ini, bagaimana ini mungkin? Guru Tao Hongli benar-benar putus asa. Dia tidak pernah menyangka kalau jurus terkuatnya bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan Lu Yun. Dia akhirnya mengerti bahwa jurang antara dirinya dan Lu Yun seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Sebelumnya, ketika dia mendengar legenda bahwa Lu Yun, di tingkat Master Tao Bintang 1 atau Bintang 2, dapat membunuh seorang abadi dari alam tertentu, dia tidak menganggapnya serius dan menganggapnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Sekarang setelah saya mengalaminya sendiri, saya menyadari bahwa rumor itu benar, dan saya bahkan mungkin meremehkan kekuatan mengerikan Lu Yun. Ketakutan bagaikan belatung yang melekat pada tulang-tulangnya, melilitnya dengan erat dan membuatnya hampir kehilangan kemampuan berpikir. Dia mati-matian mencari kesempatan untuk melarikan diri, namun jaring pedang Lu Yun seperti tong besi, menjebaknya dengan erat tanpa celah sedikitpun. Rekan Taoist Sentu, selamatkan aku. Dalam keputusasaan, guru Tao Hongli memisahkan sedikit kesadaran ilahinya dan mengirimkan sinyal bahaya kepada guru Tao Sentu yang sedang tinggal menyendiri di sebuah gua di kota Kekaisaran Langhuan. Master Tao Sentu adalah seorang Master Tao yang menentang keinginan surga. Kekuatannya tak terduga, dia juga merupakan ras alien bawaan dan memiliki segala macam kekuatan magis yang luar biasa. Master Tao Hongli berteman dengannya karena dia terkesan dengan kemampuannya, berharap mendapatkan bantuannya di saat kritis. Pada saat ini, Master Tao Sentu sedang duduk bersila di kedalaman gua, mempraktikkan teknik rahasia yang disebut menelan langit dan melahap bumi. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan merasakan sinyal samar minta tolong. Hongli, orang tua ini benar-benar meminta bantuanku. Guru Tao Sentu sedikit terkejut. Dengan pikirannya, dia melihat kesulitan yang dialami oleh Master Tao Hongli saat itu. Yang lebih mengejutkannya adalah lawan Master Tao Hongli ternyata hanyalah seorang pemuda di level Master Tao. Bagaimana mungkin seorang guru Tao memaksa Hongli sampai sejauh itu? Master Tao Sentu penuh dengan keraguan. Meskipun dia belum pernah melihat Lu Yun bertindak dengan matanya sendiri, dia pernah mendengar tentang perbuatannya. Orang kejam yang dapat menghancurkan kultus setan darah dan membunuh pemimpinnya tidak boleh diremehkan. Pesan telepati guru Tao Hongli bagaikan batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menimbulkan riak. Master Tao Sentu perlahan membuka matanya, dan dua sinar cahaya melesat keluar, menembus kehampaan. Hongli, orang tua ini, biasanya bertingkah seperti orang penting, tetapi sebenarnya ada saatnya dia membutuhkan bantuan. Senyum main-main muncul di sudut mulutnya, dan pikirannya mengikuti sinyal bahaya untuk menjelajah. Dalam gambar, guru Tao Hongli terjebak dalam jaring pedang yang tidak dapat ditembus, tampak sangat menyedihkan. Dan orang yang menjebaknya sebenarnya adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Menarik, sangat menarik. Master Tao Sentu menjadi tertarik. Dia telah lama mendengar bahwa monster baru-baru ini muncul di wilayah Kekaisaran Langhuan. Dengan kekuatan seorang Master Tao Bintang 2, dia mengalahkan seorang abadi dari alam pertama dan menjadi terkenal. Mungkinkah orang di depanku, Hongli, kau dipaksa melakukan hal seperti itu oleh seorang junior? Kau benar-benar mempermalukan ras kulit hitam dan asingku. Suara Master Tao Sentu bagaikan gemuruh guntur, bergema di langit dan bumi. Saat berikutnya, cahaya hitam menyala, dan dia muncul di depan Lu Yun. Master Tao Sentu bertubuh tinggi, berotot, berkulit gelap, dan rambut acak-acakan yang berdiri tegak seperti jarum baja, memancarkan aura liar. Sepasang mata merahnya menatap Lu Yun, bagaikan seekor binatang buas yang tengah memilih mangsanya. Apakah kamu Lu Yun yang baru naik pangkat? Suara Master Tao Sentu rendah dan serak, dengan keagungan yang tidak diragukan lagi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, terjadi keributan. Dia adalah Lu Yun, monster yang membunuh seorang abadi tingkat pertama dengan alam Master Dao tingkat kedua. Ya Tuhan, dia terlalu muda. Mungkinkah dia menyembunyikan kemampuannya? Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Master Tao Sentu adalah seorang Master Tao yang menantang surga. Kekuatannya tak terduga.
Berbagai diskusi muncul satu demi satu, dan semua orang memandang Lu Yun dengan kaget dan penasaran. Lu Yun tampak tenang dan mengangguk dengan tenang, ini aku. Setelah mendapat konfirmasi, diskusi pun makin panas, bagai air mendidih. Lu Yun, mengapa kamu menyerang Hong Li? Guru Tao Sentu bertanya dengan suara yang dalam. Dia pantas mati. Nada bicara Lu Yun dingin, tanpa emosi apapun. Hong Li dan aku berteman. Hari ini aku akan mencari keadilan untuknya. Mata Taois Sentu menyala dengan semangat juang, aku telah mendengar nama besarmu sejak lama, hari ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuanmu. Lu Yun menatap Master Tao Sentu, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Master Tao Sentu, sebagai perwakilan ras alien hantu hitam di aliansi Istana Dao, Anda harus tahu berapa banyak Kekaisaran Langhuan membayar untuk merekrut Anda, ras alien bawaan. Apakah Anda yakin ingin menjadi musuh saya dan Kekaisaran Langhuan demi Hong Li? Master Tao Sentu sedikit tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Lu Yun, aku tahu kau sangat kuat, tetapi kau terlalu sombong. Aku, Sentu, telah berada di Kekaisaran Langhuan selama puluhan ribu tahun, dan aku tidak pernah takut pada siapapun. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kau hanyalah seorang junior di alam Master Tao. Apa yang dapat kau lakukan padaku? Tatapan mata Lu Yun dingin dan nadanya muram. Sentu, jika kau bersikeras berdiri, aku akan membunuhmu hari ini. Jika kau mati, masa-masa indah alien hitam di Kekaisaran Langhuan akan berakhir, dan mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan. Pikirkan baik-baik. Master Tao Sentu tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bagus, bagus. Bagus sekali. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengancamku, Sentu, seperti ini. Lu Yun, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan untuk menghancurkan ras alien hitamku. Sebelum dia selesai bicara, aura gelap yang mengerikan menyeruak dari tubuh Taois Sentu, menyapu bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Suasananya dingin dan mati, disertai rasa tertekan yang menyesakkan, dan seketika itu juga kegelapan pekat menyelimuti area dalam radius 1000 mil. Alam langit gelap, suara Master Tao Sentu bergema dalam kegelapan seperti bisikan setan dari neraka. Di area gelap ini, segalanya kehilangan warna, suara, dan bahkan ruang tampak membeku. Lu Yun merasa seakan-akan kesadarannya telah hilang sama sekali. Perasaannya akan arah dan waktu menjadi kabur, dan kekuatan dalam tubuhnya seperti terjebak di rawa, berjalan sangat lambat. Apakah ini kekuatan Guru Tao Nitian? Sungguh mengerikan. Lu Yun diam-diam terkejut, tetapi dia tidak panik sama sekali. Meskipun dia juga menguasai Dao Surgawi kegelapan, namun tingkatannya tidak setinggi Master Tao Sentu. Di alam gelap ini, dia benar-benar dirugikan. Jalan cahaya, berkah kehidupan. Lu Yun berteriak pelan, dan dao pedang terpadu di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi dao surgawi yang cemerlang. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, membentuk pedang cahaya yang menyilaukan, yang menghilangkan sebagian kegelapan di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan aturan-aturan kehidupan untuk memperkuat dirinya dan melawan erosi alam gelap. Akan tetapi, ini hanya setetes air dalam lautan. Domain langit gelap milik Master Tao Sentu terlalu kuat. Meskipun pedang cahaya Lu Yun dapat menahan erosi kegelapan, namun pedang itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kegelapan, apalagi menerobos blokade area ini. Ia seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, hanya mampu bertahan secara pasif dan tidak mampu menyerang secara aktif. Situasi pasif ini membuat Lu Yun sangat tidak nyaman. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pandangan tekad tampak di matanya. Kalau begitu, mari kita coba yang ini. Lu Yun meraung, dan tiba-tiba api yang berkobar menyala dalam tubuhnya. Nyala api ini bukan api biasa, melainkan terbentuk dari darah yang membara dari tubuh pedangnya yang abadi, mengandung vitalitas dahsyat dan kekuatan penghancur. Tubuh pedang abadi, membakar darah menjadi api. Saat Lu Yun meraung, api di tubuhnya semakin membesar, akhirnya berubah menjadi matahari yang menyala-nyala, menghilangkan sebagian besar kegelapan di sekitarnya. Di langit yang gelap, Master Tao Sentu tidak bisa menahan cemberut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka bahwa Lu Yun benar-benar memiliki metode seperti itu dan mampu melawan domain langit gelapnya sendirian. Menarik, tapi apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Kau terlalu naif. Master Tao Sentu mendengus dingin dan meningkatkan output kekuatan kegelapan lagi. Ruang lingkup langit gelap meluas lagi, menyelimuti Lu Yun lagi. Namun, Lu Yun tidak menyerah. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertahan secara pasif, dia akhirnya akan gagal. Dia harus mengambil inisiatif untuk keluar dari kandang gelap ini. Tubuh pikiran abadi, pedang kekuatan pikiran. Lu Yun mengeluarkan raungan rendah lagi, dan sebuah mata vertikal tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Sejumlah besar kekuatan mental menyembur keluar darinya, berubah menjadi pedang raksasa tak terlihat dan tak berwujud, menebas ke arah Master Tao Sentu. Guru Tao Sentu merasakan kekuatan mengerikan dari pedang telekinesis ini, dan ekspresinya akhirnya berubah. Dia tidak menyangka bahwa Lu Yun ternyata adalah seorang praktisi telekinesis. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan pedang telekinesis ini, kultivasi telekinesis Lu Yun sebenarnya telah mencapai tingkat Master Surga. Sialan, monster macam apa anak ini? Guru Tao Sentu mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa metode praktisi telekinesis itu aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kultivasi jiwa merupakan kelemahan banyak praktisi, sedangkan metode telekinesis dapat menahan jalan gelap surga miliknya.
Jiwa gelap, Master Tao Sentu tidak berani menunda dan segera mengerahkan kekuatan aturan gelap, mengubah jiwanya menjadi keadaan gelap yang sulit dipahami untuk melawan jurus pembunuh telekinetik Lu Yun. Pedang tak kasat mata itu, dengan kekuatannya yang dahsyat, menebas dengan ganas jiwa gelap Taois Sentu. Tak ada suara yang menggetarkan bumi, tak ada cahaya yang menyilaukan, yang ada hanya kehancuran yang sunyi. Tubuh mental abadi Lu Yun, dipadukan dengan kekuatan mental tingkat ke-8, memiliki lebih banyak neuron daripada orang biasa, dan kekuatan mentalnya sekuat lautan luas, melonjak tanpa henti. Pertahanan gelap Master Tao Sentu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan hancur dalam sekejap seperti kertas di depan pedang mental Lu Yun. Guru Tao Sentu mengerang, dan tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia adalah sebuah perahu tunggal yang hanyut di tengah badai. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia membelalakkan matanya karena tak percaya, matanya penuh kengerian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan mental Lu Yun begitu mengerikan hingga dapat merusak jiwanya hanya dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Guru Tao Sentu merasa lemah dan pikirannya terguncang. Awalnya dia mengira bahwa meskipun Lu Yun adalah seorang praktisi telekinesis, dia tidak akan bisa menimbulkan ancaman berarti baginya. Bagaimanapun juga, kekuasaan gelapnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tetapi sekarang, dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan kekuatan Lu Yun. Telekinesis anak ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hong Li, kenapa kau tidak memberitahuku kalau anak ini adalah praktisi telekinesis? Master Tao Sentu meraung, menoleh untuk melihat Master Tao Hong Li di sampingnya, ingin bertanya mengapa dia menyembunyikan informasi penting seperti itu. Namun, saat dia melihat Guru Tao Hong Li, dia tertegun sejenak. Guru Tao Hong Li terlihat berdiri tegak, matanya terbuka lebar, ekspresi ketakutan di wajahnya. Tubuhnya benar-benar terbelah dua dengan rapi dari tengah alisnya. Campuran darah dan materi otak mengalir keluar dari luka menganga. Pemandangan itu amat mengerikan. Pendeta Tao Sentu tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang, dan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia akhirnya menyadari bahwa saat Lu Yun menyerangnya, dia mampu mengalihkan perhatiannya dan menggunakan telekinesis aneh untuk langsung membunuh Guru Tao Hong Li. Master Tao Sentu menarik napas dalam-dalam, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tahu betul bahwa telekinesis Lu Yun cukup untuk menghadapi banyak lawan sekaligus. Tetapi sekarang dia terluka parah dan tidak stabil secara mental, jadi dia tidak akan pernah bisa menandingi Lu Yun. Sialan, monster macam apa anak ini? Pendeta Tao Sentu mengumpat dalam hatinya, merasakan rasa enggan dan cemburu. Dia berlatih keras selama puluhan ribu tahun untuk mencapai levelnya saat ini, tetapi Lu Yun masih sangat muda dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Bagaimana dia bisa rela menerima hal ini? Pada saat ini, tubuh Guru Tao Hong Li jatuh ke tanah dengan suara tumpul. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu akhirnya bereaksi dan berteriak kaget. Tuan Hong Li sudah meninggal. Dia dibunuh seketika oleh Lu Yun. Ya ampun, Lu Yun ini terlalu menakutkan. Semua orang memandang Lu Yun dengan kagum dan takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun dapat membunuh Guru Tao Hong Li dengan mudah saat bertarung dengan Guru Tao Sentu. Ini hanyalah eksistensi yang menantang surga di antara semua penguasa Tao yang menantang surga. Udara terasa membeku. Orang-orang yang menonton perkelahian itu tercengang. Kedua tubuh Guru Tao Hong Li seperti dua batu nisan besar, yang membebani hati setiap orang. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri seorang Guru Tao yang menentang kehendak langit dihancurkan seperti semut, sementara Guru Tao lainnya, Sentu, kini berada di ambang kehancuran, bagaikan lilin yang ditiup angin. Lu Yun ini benar-benar monster. Seorang Guru Tao menarik napas, suaranya bergetar, matanya penuh ketakutan. Tuan Hong Li, apakah dia baru saja pergi? Guru yang lain bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang bermimpi. Semua penguasa Dao ini telah melalui berbagai kesulitan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke tempat mereka saat ini. Tetapi sekarang, makhluk yang setingkat dengan mereka telah jatuh dengan mudahnya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Tuan Sentu, dia adalah penguasa aturan gelap, tapi dia terluka parah oleh serangan Lu Yun. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Semua orang membicarakannya, dan memandang Lu Yun seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Kekuatan Lu Yun berada di luar pemahaman mereka, dan membuat mereka merasa sangat ketakutan. Kekuatan Master Tao Sentu tampak begitu rapuh di hadapan Lu Yun, yang membuat mereka semakin putus asa karena keyakinan mereka pun runtuh. Master Tao Sentu menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan rasa takut di hatinya, dan memaksakan senyum di wajahnya yang lebih buruk daripada menangis. Daoyo Lu Yun, memang benar bahwa seorang pahlawan muncul dari masa muda, dan kekuatanmu mengguncang bumi. Orang tua ini bersedia mengakui kekalahan. Selagi dia berbicara, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan aturan gelap, mencoba memperbaiki jiwanya yang rusak. Lu Yun mencibir, Tuan Sentu, perseteruan berdarah antara Anda dan saya tidak dapat diselesaikan dengan beberapa kata sanjungan. Wajah Master Tao Sentu membeku, dan dia tertawa datar. Rekan Tao Lu Yun, mengapa kamu begitu agresif? Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakan perseteruan. Lebih baik berhenti di sini. Aku bersedia membayar harga untuk menunjukkan permintaan maafku. Harganya, cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Kau telah membantai banyak murid aliansi Istana Daoku.
Bagaimana ini harus diselesaikan? Master Tao Sentu memutar matanya dan berkata, "Rekan Tao Luyun, kamu tidak tahu bahwa aku diundang secara pribadi oleh Kaisar Lang Huan untuk bergabung dengan wilayah Kekaisaran Lang Huan. Jika kamu membunuhku, Kaisar Lang Huan pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Dia mengungkit Kaisar Lang Huan, mencoba mengintimidasi Luyun. Kaisar Lang Huan, Luyun mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apakah Kaisar Lang Huan tahu apa yang telah kau lakukan pada aliansi Istana Dao? Kau membantai para pembudidaya abadi. Apakah kau tahu bahwa mereka adalah teman-temanku? Hari ini, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam temanku. Wajah Guru Tao Sentu berubah drastis. Dia tidak menyangka Luyun begitu tangguh dan tidak tertipu oleh tipuannya sama sekali. Dia mengumpat dalam hati, mengetahui kejadian hari ini mungkin tidak akan berakhir baik. Luyun berhenti bicara omong kosong dan menghampiri Master Tao Sentu dengan sekejap tubuhnya. Master Tao Sentu merasa ngeri dan tahu bahwa ia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bertarung sampai mati. Dia meraung dengan marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan aturan kegelapan. Kabut hitam bergulung di sekelilingnya seperti pusaran hitam besar, memancarkan aura yang menyesakkan dan menakutkan. "Luyun, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati?" Guru Tao Sentu meraung. Luyun mengabaikannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan seperti kilatan petir, dia langsung menyerbu ke dalam pusaran hitam. Para guru Tao yang menyaksikan pertempuran di dekat situ sudah ketakutan setengah mati dan mundur jutaan mil jauhnya, takut kalau mereka akan terseret ke dalam pertempuran yang mengerikan ini. Apakah Luyun gila? Dia benar-benar ingin membunuh Master Tao Sentu. Meskipun Master Tao Sentu terluka parah, dia adalah seorang Master Tao yang menentang surga. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Bahkan jika Luyun dapat mengalahkan Master Tao Sentu, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bahkan para Kaisar Tao yang abadi tidak akan berani menjamin bahwa mereka dapat membunuh seorang Master Tao yang menentang surga. Dalam pusaran hitam itu, terjadi kilatan petir dan kekuatan aturan saling bertabrakan dan melonjak. Semua orang menahan napas, seolah-olah napas mereka pun terhenti, karena takut kehilangan pemandangan yang mengejutkan ini. Luyun ini, apakah dia mencoba membuktikan sesuatu? Seorang guru Tao bergumam pada dirinya sendiri, nadanya penuh keraguan, tapi dia sudah menjadi orang nomor satu di bawah guru Tao Nitian, apalagi yang perlu dia buktikan. Mungkin, dia ingin membuktikan bahwa dia mampu bersaing dengan Kaisar Dao Abadi. Dao Master yang lain menebak, dengan nada tidak percaya, namun, jurang pemisah antara Dao Master of Reversible Heaven dan Dao Emperor of Immortality bagaikan jurang alami. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyeberanginya? Semua orang membicarakannya, tetapi tidak seorang pun dapat benar-benar memahami tindakan Luyun. Menurut mereka, perilaku Luyun hampir gila. Meskipun Master Tao Sentu terluka parah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Master Tao sejati yang menantang surga dengan latar belakang mendalam. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudahnya? Namun, jalannya pertempuran itu berada di luar dugaan semua orang. Dalam pusaran hitam itu, sosok Luyun berkelebat bagaikan hantu, dan setiap kali ia muncul, ia disertai dengan teriakan melengking dari Master Tao Sentu. Kekuatan mental Luyun bagaikan tangan raksasa tak kasat mata, yang menghancurkan seluruh kekuatan aturan gelap Taoist Sentu. Akan tetapi, tubuh sucinya bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa keras Taoist Sentu menyerang, itu hanya seperti menggelitiknya. Bagaimana ini mungkin? Seorang guru Tao berseru, matanya hampir keluar dari kepalanya, serangan guru Tao Sentu ternyata tidak efektif terhadap Luyun. Kekuatan pikiran dan tubuh Dewa Luyun sangat kuat. Guru Tao lainnya menghirup udara dingin, dan badai keterkejutan muncul di dalam hatinya, ini hanyalah monster. Semua orang menatap Luyun dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Luyun berada di luar pemahaman mereka. Dia seperti dewa perang dari zaman dahulu kala, tak terkalahkan. Pada saat yang sama, jauh di Istana Lang Huan, Permaisuri Lang Huan dan seorang pria parubaya berdiri dengan tenang. Di hadapan mereka terdapat sebuah cermin air raksasa, dan di dalam cermin air tersebut terlihat adegan pertarungan sengit antara Luyun dan Master Tao Sentu. "Permaisuri, Master Tao Sentu kemungkinan besar akan meninggal." Pria parubaya itu berkata dengan nada serius. Permaisuri Lang Huan tampak tenang, seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Ras alien bawaan ini adalah batu loncatan untuk membuka jalan bagi mereka yang datang setelah mereka. Meskipun Sentu memiliki beberapa kekuatan, nilainya belum sepenuhnya terwujud di hadapan Luyun. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata tanpa daya, "Permaisuri, jika Anda melakukan ini, bukankah itu terlalu kejam?" Permaisuri Lang Huan terkekeh. Pisau dan batu asa dimaksudkan untuk saling membatasi. Kuncinya adalah mana yang lebih tajam. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Mungkin, Luyun membutuhkan seorang abadi tingkat kedua untuk mengasah keterampilannya." Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa rencana Permaisuri Lang Huan jauh melampaui imajinasinya. Pusaran hitam itu berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Luyun berdiri dengan gagah, pakaiannya berdesir, sementara guru Tao Sentu terbaring sekarat di tanah, berlumuran darah dan napasnya lemah. "Sudah berakhir," Luyun berkata dengan tenang, tanpa emosi dalam nada suaranya. Master Tao Sentu mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. "Luyun, kau.
Lu Yun mengabaikan kata-katanya, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan mental yang dahsyat melonjak keluar, langsung memusnahkan jiwa sejati Guru Tao Sentu. Setelah itu, Lu Yun mengeluarkan tubuh Guru Tao Hongli, mengendalikan kedua mayat itu dengan kekuatan mentalnya, dan menerapkan aturan kehidupan untuk sepenuhnya memotong kekuatan garis keturunan mereka. Cahaya hijau zamrud melonjak di telapak tangan Lu Yun, dan kekuatan aturan kehidupan mengalir di tangannya seperti kolam air mata air, tetapi juga membawa tekanan yang mendebarkan jantung. Dia menyuntikkan kekuatan ini ke tubuh Master Tao Sentu dan Master Tao Hongli. Kedua tubuh itu segera memancarkan cahaya merah aneh, menutupi tubuh mereka seperti jaring laba-laba, dan dengan cepat memanjang keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Potong akarnya dan hilangkan masalah selamanya. Lu Yun berkata dengan suara rendah, nadanya begitu dingin sehingga tidak ada kehangatan sama sekali. Garis darah merah ini adalah garis kehidupan yang menghubungkan semua keturunan Guru Tao Sentu dan Guru Tao Hongli. Dengan tubuh pedang abadi miliknya yang kuat sebagai fondasi dan mengaktifkan aturan-aturan kehidupan, Lu Yun dapat mengikuti garis darah merah ini dan memusnahkan semua kehidupan yang terkait dengannya. Di sudut Kekaisaran Lang Huan, seorang bayi alien hitam sedang berbaring di pelukan ibunya. Tiba-tiba tubuh kecilnya bergetar hebat dan muncul garis-garis merah darah di permukaan kulitnya, bagaikan api yang menyala-nyala. Saat berikutnya, bayi itu menjerit melengking, dan tubuhnya dengan cepat menyusut dan akhirnya berubah menjadi abu. Adegan serupa terus terjadi di wilayah Kekaisaran Lang Huan dan bahkan lebih jauh lagi. Semua anggota ras hantu hitam dan garis keturunan Taois Hongli, tanpa memandang usia, kekuatan atau kelemahan, meninggal secara misterius pada saat yang sama dan dengan cara yang sama. Keputusan Lu Yun untuk memusnahkan suatu klan bukanlah keputusan sesaat, tetapi merupakan hasil pertimbangan yang matang. Dia tahu bahwa jika akar rumput tidak dicabut, ia akan tumbuh lagi tertiup angin musim semi. Meskipun Master Tao Sentu dan Master Tao Hongli telah meninggal, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada Sentu kedua atau Hongli kedua di antara keturunan mereka. Untuk menghindari kemungkinan masalah di masa mendatang, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka dan memusnahkan kedua kelompok etnis ini dari dunia. Tindakan genosida tersebut berdampak besar pada Lu Yun. Dia merasakan kelemahan yang amat sangat, seakan-akan tubuhnya telah dilubangi. Namun dia sama sekali tidak ragu, dan segera menggunakan teknik pencegatan pedang untuk melahap dan menyerap tubuh Master Tao Sentu dan Master Tao Hongli. Kedua tubuh Master Dao penentang surga itu berisi energi yang luar biasa, seperti dua pil besar, yang dengan cepat mengisi kembali konsumsi Lu Yun. Wajahnya yang semula pucat berangsur-angsur kembali ke warna kemerahan, dan napasnya yang lemah berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Berita bahwa Lu Yun memusnahkan ras hantu hitam dan garis keturunan Hongli menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Lang Huan dan bahkan wilayah yang lebih luas seperti badai. Semua praktisi yang mendengar berita itu terkejut dan ngeri. Pemusnahan satu klan, Lu Yun benar-benar memusnahkan dua klan. Ini terlalu kejam. Bahkan jika mereka adalah ras alien bawaan, mereka tidak seharusnya dibunuh, kan? Apa yang kau tahu, jika kau tidak mencabut akarnya akan tumbuh lagi di tiup angin musim semi. Lu Yun melakukan ini untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi, genosida terlalu. Semua orang membicarakannya dan terkejut dengan metode Lu Yun. Mereka merasa sulit untuk mempercayai bahwa orang nomor satu di bawah penguasa melawan langit dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan hati yang begitu kejam. Di Istana Lang Huan, lelaki setengah baya Daodi melihat semua yang terjadi di cermin air. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Permaisuri, Lu Yun ini, dia benar-benar menguasai kekuatan aturan hidup yang begitu kuat. Selain itu, metodenya, bukankah itu terlalu kejam? Permaisuri Lang Huan masih tampak tenang, dengan sedikit senyum di bibirnya, kejam. Ini adalah jalan orang yang benar-benar kuat. Kebaikan seorang wanita hanya akan membawa pada nasib yang tidak dapat diperbaiki. Semakin jahat seorang kultivator, semakin kejam dan tegas dia harus bersikap, sehingga dia dapat mengatasi semua rintangan di jalan kultivasi yang sulit dan akhirnya mencapai keabadian tertinggi. Pria parubaya itu mengerutkan kening, menatap sosok Lu Yun yang semakin menjauh di cermin air, dengan nada khawatir. Permaisuri, Lu Yun ini, cara dia berlatih terlalu rumit. Jalan ilmu pedang, aturan kehidupan, aturan ruang, hampir semuanya. Bisakah dia benar-benar mencapai jalan agung dan menerobos keabadian dengan menggigit begitu banyak? Permaisuri Lang Huan terkekeh, tetapi matanya menunjukkan keyakinan yang besar. Dao You terlalu khawatir. Ada preseden bahwa Master Anti Surga mencapai jalan agung dan menembus keabadian. Lu Yun ini, dengan keberuntungan yang luar biasa dan metode yang kejam seperti itu, bukankah dia orang biasa? Lagi pula, meskipun cara dia berlatih rumit, bukan berarti tidak ada aturannya. Coba lihat metode yang dia gunakan. Mana yang tidak canggih dan ampuh. Saya pikir dia belajar dari banyak orang dan mengintegrasikan pengetahuan mereka untuk menciptakan jalannya sendiri menuju keabadian. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit, masih agak tidak puas. Saya mengerti apa yang dikatakan permaisuri. Tetapi seberapa sulitkah bagi Master Dao penentang surga untuk menerobos keabadian? Bahkan mereka yang sangat berbakat pun hanya bisa berhasil pada akhirnya. Lu Yun ini. Permaisuri Lang Huan menyela, dengan sorot mata aneh, jika dia benar-benar dapat mencapai Dao Agung, betapa mengejutkannya itu. Pada saat itu, alam semesta yang kacau ini akan dijungkir balikkan olehnya. Kau dan aku bahkan harus menghormati keberadaannya. Pria parubaya itu terdiam.
Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Permaisuri Lang Huan tidaklah tidak masuk akal. Bakat Lu Yun yang mempesona memang memungkinkan dia melihat kemungkinan yang tak terbatas. Permaisuri Lang Huan mengalihkan pandangannya dan tersenyum penuh arti. Lu Yun ini, yang dibawa pergi oleh Kaisar Dewa Kuno saat itu, tiba-tiba muncul di wilayah Kekaisaran Lang Huan milikku dan memusnahkan klan Sentu dan klan Hantu Hitam. Aku khawatir dia mencoba menguji aliansi Istana Dao milikku. Karena dia berasal dari wilayah Kekaisaran Lang Huan milikku, Istana Lang Huan milikku tentu saja tidak bisa tinggal diam. Dia berhenti sejenak, secercah cahaya melintas di matanya, berikan perintahku, suruh seseorang mengantarkan token aliansi Istana Dao kepada Lu Yun, biarkan dia memilih gua manapun dengan nama Istana Lang Huan untuk berlatih. Aku ingin melihat sejauh mana anak kecil ini bisa melangkah. Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar ini, Permaisuri, bukankah ini terlalu terburu-buru? Lagi pula, dia belum menjadi Kaisar Dao Abadi. Kaisar Dao Abadi, Permaisuri Lang Huan tersenyum menghina, jika dia bisa mencapai Dao Agung, apa arti gelar Kaisar Dao Abadi? Istana Lang Huanku ingin menjalin hubungan baik dengannya sebelum dia bangkit. Di masa depan, jika dia benar-benar bisa mencapai ketinggian yang kalian dan aku kagumi, Istana Lang Huanku juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah Tao putih perlahan berjalan memasuki aula. Itu adalah Kaisar Tao Baidan yang pernah muncul di cermin air sebelumnya. Dia membungkuk sedikit kepada Permaisuri Lang Huan dan berkata sambil tersenyum, Permaisuri, aku sudah tahu semua yang terjadi tadi. Lu Yun ini memang bakat yang langka. Tapi, dia berhenti sejenak, dengan nada tidak berdaya, kita, ras alien bawaan, dibatasi oleh hukum alam, dan banyak hal berada di luar kendali kita. Meskipun saya optimis tentang Lu Yun, saya tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Mendengar ini, Permaisuri Lang Huan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Dao You Baitan, kamu terlalu berhati-hati. Investasi adalah pertaruhan, meskipun Lu Yun bukanlah hal yang pasti, itu layak dipertaruhkan. Jika kamu tidak ingin berpartisipasi, lupakan saja. Kaisar Baitan merenung sejenak, dan akhirnya menghela napas, mengeluarkan liontin giok sebening kristal dari lengan bajunya, dan menyerahkannya kepada Permaisuri Lang Huan. Baiklah, Permaisuri, apa yang Anda katakan sangat benar. Saya juga akan melakukan bagian saya dan memberikan senjata ajaib gua ini kepada Lu Yun, yang dapat dianggap sebagai hubungan yang baik. Permaisuri, saya memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan di wilayah bintang fantasi, jadi saya akan pergi dulu. Ketika saya kembali dari wilayah bintang fantasi, saya akan datang untuk bermain kartu dengan Anda lagi. Setelah sosok Kaisar Baitan Dao menghilang di balik gerbang istana, tatapan Permaisuri Lang Huan masih tertuju di sana, pandangannya kabur, seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan. Kayu cendana yang melingkar dari pembakar dupa di aula tidak dapat menghilangkan kesedihan samar di hatinya. Ia seakan kembali ke sore yang cerah itu, di mana seorang lelaki bergaun hijau tengah memegang cangkul kayu dan menanam sekuntum teratai hijau muda di halaman. Pria itu memiliki wajah tampan dan temperamen terhormat, dan setiap gerakannya memancarkan ketenangan yang menenteramkan. Kakak, mengapa kamu menanam bunga teratai hijau ini? Lang Huan muda bertanya dengan suara bayi, mengedipkan matanya yang besar karena penasaran. Gadis bodoh, lelaki itu menyentuh kepalanya dengan lembut, teratai hijau ini bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau kamu sudah sembuh, aku akan mengajakmu jalan-jalan keliling dunia, oke? Oke, Lang Huan kecil bertepuk tangan dengan gembira, dengan kilatan antisipasi di matanya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Bencana yang tiba-tiba merenggut pria King Lian darinya. Sebelum pergi, lelaki itu memeluknya erat-erat dan berbisik di telinganya, tunggu aku, tunggu sampai pohon daoku tumbuh besar, lalu aku akan kembali. Sekarang pohon dao telah tumbuh, tetapi dia tidak pernah kembali. Permaisuri Lang Huan dengan lembut membelai token aliansi umum di tangannya, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Aura samar teratai hijau pada Lu Yun membuatnya merasa sangat familiar, seolah-olah dia pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Mungkinkah itu? Dia tiba-tiba berdiri, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya, serahkan perintah ini, aku ingin bertemu Lu Yun secara langsung. Pria parubaya itu terkejut ketika mendengar ini, Permaisuri, ini tidak masuk akal. Dia hanya seorang junior. Permaisuri Lang Huan melambaikan tangannya, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi, saya sudah memutuskan, tidak perlu bicara lagi. Setelah Lu Yun menghancurkan garis keturunan alien hantu hitam, dia hendak pergi ke Istana Lang Huan untuk memilih gua, tetapi dihentikan oleh seorang guru Tao wanita dari Istana Lang Huan di tengah jalan. Pendeta Tao wanita itu mengenakan jubah Tao yang pas. Dia memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang luar biasa. Dia memancarkan pesona dewasa dalam setiap gerakannya. Dia berjalan mendekati Lu Yun dan membungkuk, Dao You Lu Yun, kepala istana telah memerintahkanku untuk menyerahkan barang ini kepadamu. Sambil berbicara, dia menyerahkan sebuah token kepada Lu Yun yang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Lu Yun mengambil token itu dan melihatnya dengan saksama. Dia melihat 4 karakter kuno, aliansi Istana Dao, terukir di bagian depan token, dan karakter Ren di bagian belakang. Apakah ini token aliansi Istana Dao? Lu Yun sedikit bingung, bolehkah aku bertanya, Peri, apa artinya ini? Master Tao perempuan itu tersenyum dan menjelaskan, token aliansi Istana Dao terbagi menjadi 3 tingkatan, surga, bumi, dan manusia. Yang ada di tanganmu adalah token manusia, yang merupakan tingkatan terendah. Namun, dengan kekuatanmu saat ini,
kau dapat pergi ke aliansi Istana Dao dan meningkatkan tokenmu. Jadi begitulah adanya, Lu Yun tiba-tiba menyadarinya dan segera menundukkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih telah memberitahuku, peri. Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada kepala istana. Master Tao wanita itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan liontin giok bening dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Ini adalah senjata ajaib surga gua yang diberikan kepadamu oleh Kaisar Tao kayu cendana putih. Terimalah. Lu Yun mengambil liontin giok itu dan menjadi semakin bingung. Kaisar Baitan Dao, dia nampaknya belum pernah mendengar tentang Kaisar Dao ini, apalagi berteman dengannya. Mengapa dia memberinya hadiah yang begitu berharga?